Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Fasya TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersuah, ya, melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian membahas kutayib atau risalah yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, ya, yaitu hal-hal yang sepatutnya anak-anak kaum muslimin mereka memahaminya, ya. Dan kita sudah sampai di bab mengajarkan anak-anak tentang masalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Jadi kita sudah sampai di mengajarkan anak-anak kita yakni bagian yang kedua dari mengajarkan mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Nah, pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwasanya mengajarkan anak-anak kita tentang sejumlah, ya, hadis dari Nabi SAW, ya, ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh setiap orang tua, ya. Kenapa demikian? Karena mengajarkan anak-anak kita tentang sejumlah hadis-hadis Nabi, ya, khususnya hadis-hadis yang penting yang merupakan pilar dari agama, ini adalah salah satu bagian dari fondasi pendidikan. Artinya kita membangun, ya, pendidikan yang tepat, ya, bagi anak-anak kita. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas hadis yang pertama, yaitu hadis yang merupakan juga fondasi di dalam ibadah, bahkan juga di dalam beramal, yaitu hadis tentang niat atau ikhlas. Dan kita akan melanjutkan yaitu hadis yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, yakni bacalah hadis tentang larangan dari membuat atau mengamalkan perkara baru di dalam agama yang disebut dengan muhdatsatul umur beserta sejumlah faidahnya. Maka jawabannya adalah, ya, kita talkinkan dan kita ajarkan agar mereka juga menghafal, yakni an ummil mukminin, yaitu dari ibunda orang-orang beriman, ya, yaitu Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Ya, meskipun beliau berkunyah Ummu Abdillah, tapi beliau tidak punya anak bernama Abdullah. Ini adalah kunyah, sehingga pelajarannya boleh seseorang berkunyah meskipun dia belum punya anak, ya, atau boleh seseorang dia itu mempergunakan kunyah meskipun, ya, dia punya anak yang berbeda namanya dengan kunyahnya. Sebagaimana
seperti Abu Hurairah misalnya, atau bahkan sahabat Nabi yang paling dekat, ayahnya Ibunda Aisyah, Abu Bakar, yaitu bukan artinya beliau punya anak bernama Bakar, ya, karena beliau bernama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, ya radhiyallahu taala anhu. Tapi beliau dikenal dengan sebutan Abu Bakar. Kemudian juga Sayyiduna Umar dikenal dengan panggilan Abu Hafsin, meskipun beliau tidak punya anak bernama Hafs, ya. Dan beliau punya anak perempuan namanya Hafsah sebenarnya, ya. Dan jadi kunyah tidak mesti harus punya anak dan tidak mesti harus sama dengan nama anaknya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat-buat, berkreasi, mengada-adakan suatu perkara di dalam urusan ini, urusan agama maksudnya, yang tidak berasal dari Nabi atau tidak ada asalnya dari Nabi, maka perkara tersebut adalah tertolak. Nah, ini salah satu pilar di dalam ibadah dan amal, yaitu di dalam urusan agama, maka tidak boleh seseorang itu ngarang-ngarang, berkreasi. Makanya di antara faidah hadis yang pertama adalah larangan dari berbuat bid'ah di dalam agama. Dan kemudian yang kedua, sesungguhnya amalan-amalan yang dibuat-buat itu tidak akan diterima atau tertolak. Ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada beberapa hadis, ada dua hadis ya sebenarnya, yaitu dari Ummu Aisyah. Maksud saya dari Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama dengan lafaz man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada di dalam urusan kami yang tidak ada keterangan dari Nabi SAW, maka itu tertolak. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dua hadis yang sangat penting sekali dan menjadi landasan di dalam agama kita. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam. Dan hadis ini adalah pokok yang agung dari pokok Islam, ya. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi dhahiriha. Dan hadis ini seperti timbangan bagi amal, ya, di dalam tahiriahnya atau zahirnya. Kama anna hadits al-a'malu binniyat mizanu lil a'mali fi batiniha. Sebagaimana hadis al-a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung niatnya, adalah timbangan bagi amal, ya, di dalam batinnya. Jadi kita tahu amalan itu ada zahir, ada batin. Zahir yang tampak, baik dengan ucapan atau perbuatan. Adapun yang batin adalah sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Amalan yaitu yang tidak tampak atau yang batin atau amal hati. Maka hadis ini hadis tentang ya al-a'malu binniyat adalah timbangan bagi hati atau batin. Sementara hadis ya Ibunda Aisyah ini yang berbicara tentang beramal tanpa ada tuntunan dari Nabi, maka ini adalah timbangan amal secara zahir, ya. Nah, maka dikatakan fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab. Sebagaimana bahwasanya setiap amalan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ganjaran bagi pelakunya. Artinya pelakunya tidak akan mendapatkan ganjaran. Maka fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasuluh. Maka demikian pula semua amalan yang amalan itu tidak dibangun di atasnya dari perintah Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi. Maka amal tersebut adalah amal yang tertolak bagi pelakunya. Wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'dzan bihillah, ya, wa rasuluh falaysa minad din fi syai'. Maka demikian pula, ya,
semua yang mengada-ada, membuat-buat, berkreasi di dalam agama yang tidak diizinkan Allah dan Rasulnya, maka itu bukanlah termasuk bagian dari agama sedikit pun. Nah, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, ya, wa hadzal haditsu ma'dudun min usulil Islam. Hadis ini itu termasuk di dalam salah satu dari pokok-pokok Islam. Wa qa'idatun min qawaidihi, dan termasuk salah satu kaidah penting dari kaidah-kaidah Islam. Fa inna ma'nahu, ya, dan makna hadis ini adalah man ikhtara'a min ad-dini ma lam yashhad lahu aslun min usulihi fala ya yultafatu ilaihi. Siapa yang mengada-ada di dalam agama, ya, yang nggak ada asalnya, ya, yang tidak ada yang menunjukkan, ya, asalnya atau pokoknya atau dasarnya dari dasar-dasar Islam, maka tidak perlu ditengok. Artinya dia tidak perlu diperhatikan. Nah, sementara Imam Nawawi mengatakan, ya, hadzal haditsu mimma yanbaghi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtalil munkarati wa atil istidlali bihi kadzalik. Hadzal hadits, ya, hadis ini, ya, mimma yanbaghi hifdhuhu, adalah termasuk yang layak untuk dihafalkan. Wasti'maluhu, dan digunakan fi ibtalil munkarat, dalam rangka untuk, ya, menolak kemungkaran-kemungkaran, wa isya'atil istidlali bihi kadzalik. Ya. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang layak untuk dihafalkan dan juga digunakan untuk menolak berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, yaitu kemungkaran dari amalan yang tidak ada tuntunannya, ya, dan juga untuk apa? Dan demikian pula di dalam istidlalnya atau penggunaan dalil tersebut, ya. Nah, jadi sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, fa hadzal haditsu yadullu bimamtukihi ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syar'i, ya, amru syari' fa huwa mardudun, ya. Hadis ini itu menunjukkan secara mantuk, ya. Artinya secara harfiahnya, yaitu secara nasnya, secara jelasnya, zahirnya, bahwasanya semua amalan yang tidak ada perintah dari sang pembuat syariat, maka amalan tersebut adalah amal yang tertolak. Wa yadullu bimafhumihi anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Sementara secara pemahamannya, yaitu secara kalau dilihat dari sisi tadi secara zahirnya, makanya secara pemahaman, ya, atau konsekuensi dari zahir hadis ini, bahwasanya semua amalan yang memang berada di atas perintah Allah, maka itu adalah amalan yang tidak akan ditolak, alias amalan yang diterima, ya. Wal muradu bi amrihi hahuna, yang dimaksud dengan perintah, ya. Jadi kan dikatakan, ya, fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, atau di dalam perintah kami ini, atau dikatakan man amila alaihi, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna, ya, siapa yang melakukan amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka kata amr, perintah di sini, hahuna, adalah dinuhu wa syar'uhu. Yang dimaksud adalah agama dan syariatnya. Artinya siapa yang melakukan amalan tidak ada keterangannya dari agama dan syariat, maka amalan tersebut adalah amalan yang ditolak, ya. Nah, jadi kal muradi bi qawlihi fi riwayatil ukhra man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, ya. Jadi ini sebagaimana maksudnya di dalam hadis, di dalam riwayat yang lain, yaitu siapa yang mengada-ada di dalam urusan ini tidak ada keterangannya, ya, minhu, yaitu dari dari Islam atau dari syariat, maka dia tertolak, ya. Nah, maka fal makna idzan anna man kana amaluhu kharijan ani syar'i laisa mutaqayyidan bi syar'i fa huwa mardud.
Bahwasanya siapa yang amalnya keluar dari syariat atau tidak terikat dengan syariat, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Nah, jadi ya kesimpulannya adalah ya. Nah, makna laisa alaihi amruna yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada keterangannya, tuntunannya maksudnya, tidak ada keterangan tuntunan dari agama dan syariat, maka ini adalah isyaratun ila anna a'mal al-amilina ya kullahum yanbaghi an takuna tahta ahkami syariah. Jadi ini adalah suatu isyarat bahwasanya amalan dari para pelaku seluruhnya maka hendaknya harus berada di dalam hukum-hukum syariat, ya. Nah, wa takunu ahkamu syariah hakimatan 'alaiha bi amriha wa nahyiha. Dan juga ya hukum-hukum syariat itu adalah sebagai penentu atasnya, atas amalan tersebut, baik itu perintah ataupun larangannya. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syar'i muwafaqan laha fahuwa maqbul. Maka siapa yang amalnya itu berjalan sesuai dengan hukum syariat dan kemudian juga selaras dengan syariat, maka amalan itu adalah amalan yang makbul, yang diterima. Nah, sebaliknya man kana kharijan an dzalika fahuwa mardud. Maka demikian pula ya, siapa yang amalannya adalah berkebalikan ya atau menyelisihi syariat, maka amalan tersebut adalah amalan yang tidak diterima. Nah, oleh karena itu, ini suatu hal yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena di dalam hadis ini mengandung kaidah yang besar. Mengajarkan kepada mereka bahwasanya amalan tidak akan diterima, kecuali pertama niatnya karena Allah, niatnya benar. Yang kedua juga amalnya juga benar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus sesuai dengan ya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususnya di dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah tidak ada kewajiban bagi kita kecuali adalah ittiba. Ya, kecuali ittiba. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla berfirman ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan, kerjakan, kemudian kami jadikan amal itu debu-debu yang berterbangan. Kenapa dijadikan sebagai haba'an manthura? Ya, karena amal-amalnya tidak diterima. Amal-amalnya adalah amal yang tidak benar. Amal-amal yang tidak berangkat dari ikhlas dan juga tidak berangkat dari mutaba'ah atau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, oleh karena itulah di sini pentingnya ya agar seseorang ketika beramal harus sesuai dengan ilmu. Ya. Harus sesuai dengan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, oleh karenanya kaidahnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya walaysa masyru'an minal umuri ya ya wadil alladhi fi syar'ina madhkur. Jadi apa namanya? Bukanlah suatu hal yang disyariatkan dari apa namanya? urusan-urusan agama tentunya. Ya. Nah, kecuali yang disebutkan oleh syariat kita. Artinya, suatu amalan itu tidaklah disyariatkan kecuali apabila disebutkan pensyariatannya di dalam agama kita. Ya, dengan kata lain bahwasanya al-aslu fil ibadah, ya, hukum asal di dalam ibadah itu adalah al-mamnu, terlarang, atau kif, berhenti, abstain, atau haram. Artinya kita nggak boleh beribadah sampai kita tahu tuntunannya atau dalilnya. Makanya ini kaidahnya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berbuat dan beramal. Ya. Jadi nggak boleh seseorang itu beramal tanpa ilmu tentang syariat. Ya. Karena apa? Karena di antara salah satu
perbuatan orang-orang musyrikin adalah mereka mengikuti syariat-syariat dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, am lahum syuraka'u ya syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka, yaitu serikat-serikat, ya, yaitu sesembahan-sesembahan yang disembah ya dari selain Allah Subhanahu wa taala, syara'u lahum minad din, yang mensyariatkan bagi mereka urusan agama ini atau syariat-syariat urusan agama, malam ya'dam bihillah, yang mana tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya dari sini kita bisa melihat bahwasanya yang namanya suatu amalan tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan tersebut adalah harus benar. Itu sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa faidah ya yang perlu kita pahami ya. Karena disebutkan di sini bahwasanya hadis ini yang jelaskan bahwa yubayyinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna man ikhtara'a fid dini aw amila amalan lam yadullu alaihi dalilun minal kitabi was sunnah fa huwa mardudun ala sahibihi ya ghairu maqbulin indallah. Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang mengarang-arang berkreasi di dalam agama atau mengamalkan suatu amalan yang tidak ditunjukkan amalan tersebut suatu dalil dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, maka amal tersebut tertolak, ya, maka ya ditolaklah amal tersebut ya atas pelakunya dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di sini di antara faidah-faidah yang penting dikatakan adalah yang namanya al-ibadat atau ibadah perkara-perkara agama itu mabnaha ala ma jaa fil kitabi was sunnah. Maka pondasinya dibangun di atas apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, fala na'budullaha ta'ala illa bima syara'a. Maka kita nggak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. La bil bid'ah wala bil muhdatsat. Tidak boleh dengan kebid'ahan ataupun perkara-perkara yang dikarang-karang atau yang baru. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ad-dinu laisa birra'yi wal istihsan. Agama itu tidaklah dibangun di atas dasar logika semata atau anggapan-anggapan baik dengan cara istihsan, ya. Jadi, oh ini kan baik, oh ini kan baik. Jadi tidak dibangun dengan atas dasar demikian. Wa innama bil ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi agama dibangun di atas dasar dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang ketika dia misalnya membuat suatu amalan tidak ada tuntunannya kemudian dia menganggap baik dengan sebutan istihsan, maka seakan-akan dia menuduh Nabi itu tidak ya tahu tentang ilmunya atau Nabi lebih bodoh ketimbang dia, sehingga dia menganggap suatu amalan baik sementara Nabi tidak menunjukkan kebaikan dari amalan tersebut. Seakan-akan dia menempatkan dirinya lebih pintar, ya. Makanya diriwayatkan dari Imam Syafi'i atau disandarkan kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan ya, manis tahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik, maka dia sungguh telah berbuat-buat tentang syariat. Artinya dia telah mengklaim berbuat syariat. Ya. Nah, jadi memang kadang-kadang agak ironi ya dan sedikit lucu ketika ada seseorang yang mengingatkan saudaranya untuk beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, kemudian membawa hadis Nabi yang tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa beramal tanpa ada tuntunan dari Nabi tertolak. Ya, maka orang-orang yang dinasihatin ini ada yang berkata, kamu itu menempatkan diri seperti Tuhan, kamu itu seperti Allah aja yang menentukan amal diterima atau tidak. Ya, padahal kita ini cuman perlu untuk beramal saja, adapun diterima atau enggak kan urusan Tuhan. Menurut mereka demikian. Artinya yang penting niatnya, ya. Menurut mereka demikian. Padahal ini suatu hal yang keliru. Kenapa? Karena agama kita nggak bisa cuma dilihat dari niat yang baik, tapi caranya juga baik, harus benar. Nah, oleh karenanya, ya, apabila orang punya anggapan seperti ini, maka itu bisa merusak agama.
Kenapa demikian? Karena seakan-akan agama kita ini kayak nggak punya tuntunan yang jelas. Sehingga setiap orang berhak untuk beramal, yang penting nanti Allah yang akan menilai. Memang benar yang menilai adalah Allah, tapi Allah membuat syariat. Apa fungsinya syariat kalau syariat itu tidak dijadikan sebagai standar? Nah, syariat ini dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga standar kita di dalam beramal adalah mengikuti Rasulullah SAW. Tidak mengikuti logika atau akal semata, dan tidak sekedar menganggap baik. Ya. Nah, oleh karenanya, alangkah benarnya ucapan Imam Malik rahimahullah, yang mana beliau pernah mengatakan, ya, man ibtada'a fil islami wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang melakukan siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama ini, ya, yang tidak ada tuntunannya atau keterangannya, lalu kemudian dia menganggap itu baik, dia menganggap bid'ahnya itu hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi SAW itu telah mengkhianati risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW itu telah, ya, mengkhianati agama ini. Kenapa? Di Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Sesuatu yang di hari ayat itu turun tidak termasuk bagian dari agama, maka demikianlah di hari ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Ya. Nah, jadi ini ucapan mereka para a'immah, para imam ahlu sunnah, bahwa kewajiban kita cukup mengikuti saja. Makanya di antara faidah ini adalah hadzal haditsu dalilun ala kamaliddin. Hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan tentang kesempurnaan agama. Agama ini sempurna, semua sudah diterangkan, mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tidur, ya. Artinya itu tidak lepas dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya siapa yang keluar dari tuntunan Nabi dalam urusan agama, maka dia terancam. Bukan hanya diancam dengan amalnya tidak diterima, ya, sehingga tentunya dia menjadi rugi, ya, karena amalnya nanti akan menjadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Tapi juga, ya, orang yang berbuat bid'ah juga mendapatkan ancaman dengan ancaman neraka. Sebagaimana di dalam hadis, ya, ketika Nabi memberikan nasihat perpisahan ketika haji, disebut dengan Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan. Nabi memberikan nasihat yang sangat mendalam, membuat air mata sahabat bercucuran. Ya, kata Nabi SAW, ya man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan sesat tempatnya neraka. Siapa yang mengancam? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karenanya ini juga merupakan dalil yang menunjukkan ancaman, ya, bagi mereka yang berbuat baru di dalam agama, berbuat bid'ah. Kemudian apa sih bid'ah itu? Dikatakan di antaranya makna bid'ah adalah al-bid'atu hiya kullu ma uhditha fid dini wa lam yakun ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min aqidatin aw qaulin aw amalin. Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang diada-adakan di dalam urusan agama. Nih, perhatikan. Yang dibuat-buat di dalam urusan agama yang tidak ada keterangannya, tuntunannya di zaman Nabi, tidak pula diamalkan oleh sahabat, baik itu dalam hal akidah, ucapan atau amalan. Ya. Nah, oleh karenanya semua ucapan, semua amalan, apalagi akidah tentang urusan agama yang berkaitan dengan Islam, apabila itu tidak ada dalilnya dari Nabi, tidak ada, ya, keterangannya dari Rasulullah SAW, dan juga tidak diamalkan oleh para sahabat, maka itu bid'ah. Nah, oleh karenanya kita harus berhati-hati, dan ini pondasi pendidikan agar kita tidak membangun pendidikan juga di atas dasar, ya, kesia-siaan atau amal yang akan ditolak karena bid'ah ini. Kemudian faedah yang berikutnya adalah, ya, hadzal haditsu aslun min usulil Islam. Hadis ini adalah salah satu dari pokok-pokok Islam, prinsip-prinsip Islam.
Ya, sebagaimana tadi disebutkan wa huwa kal mizani lil amali fa kama anna kulla amalin la yuradu bihi wajh Allah taala falaysa li amilihi fihi thawab fakadzalika kullu amalin la yakunu wifqa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mardudun ala amilih. Ya. Jadi hadis ini adalah salah satu dari pokok Islam dan dia adalah timbangan bagi amal sebagaimana setiap amalan yang tidak ya dilakukan karena mengharapkan wajah Allah, maka pelakunya tidak mendapatkan ganjaran. Maka demikian pula setiap amalan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah amalan yang ditolak dari pelakunya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting ya, faedah terakhir adalah ya al-muhdatsat al-manhi anha makana min umuriddin wa laysa dunya. Adapun perkara-perkara baru yang dilarang itu adalah yang berkaitan dengan urusan agama, bukan yang berkaitan dengan urusan dunia. Karena urusan dunia, teknologi, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya kalau itu berkaitan dengan urusan dunia, kayak kita berkendaraan yang di zaman dahulu misalnya naik unta, sekarang kita naik motor, naik mobil, pesawat, bis dan lain sebagainya, itu tidak bisa dihukumi sebagai bid'ah. Ya, juga sama ketika dahulu belum ada listrik, ya sekarang sudah ada listrik, ada lampu LED, lampu itu dan sebagainya, maka ini tidak termasuk bid'ah meskipun dipasang di masjid. Demikian pula, ya di zaman dahulu tidak ada speaker, ya maka ketika jamaah banyak, ya jadi makanya di sana itu ada orang yang melanjutkan perintah ketika takbir Allahu Akbar, ada yang menyambut dengan Allahu Akbar agar bisa didengarkan oleh yang lainnya. Ya. Nah, tapi ketika sudah mulai ada speaker, maka ketika digunakan speaker untuk sholat, untuk pengajian, maka penggunaan speaker ini sebenarnya asalnya juga bagian dari teknologi yang hukumnya mubah, ya. Ini adalah suatu hal yang sifatnya mubah. Bukan termasuk urusan asal dari agama, ya. Tapi kalau misalnya seseorang ya, dia membaca surat Yasin ya setiap jam 12 malam misalnya, kemudian pakai loudspeaker, maka kita katakan membaca Yasin ya secara asal itu boleh-boleh saja, bahkan berpahala. Karena Allah memerintahkan Iqra'u ma ayat saromin, ya. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Artinya kita diperintahkan untuk baca Al-Quran. Baca apa saja silakan. Karena yang kita mau baca Yasin boleh, baca Al-Baqarah boleh, Al-Fatihah boleh. Asalnya boleh. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika adanya takhsis, pengkhususan. Yaitu pengkhususan, kenapa harus membaca surat Yasin? Kenapa kok tidak surat yang lainnya? Berarti orang yang melakukan ini dia membangun ya amalnya dengan suatu keyakinan bahwa ada kelebihan surat Yasin. Untuk menyatakan ada kelebihan satu surat dibanding surat yang lain butuh dalil. Yang paling tahu adalah Rasulullah SAW. Artinya kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kita nggak boleh membuat-buat sendiri. Seakan-akan berarti kita ini menganggap diri kita itu seperti Nabi atau lebih alim daripada Nabi. Makanya, untuk meyakini surat ini punya keutamaan, harus ada dalilnya. Maka kita tanya, apa dalilnya? Ya. Nah, maka orang yang mengamalkan harus menunjukkan dalilnya. Yang pertama, dalilnya otentik tidak, sahih tidak, valid tidak. Ya. Lalu yang kedua, baru dilihat secara pemahaman hukumnya, apakah benar ya Nabi mengamalkan atau tidak, sahabat mengamalkan atau tidak gitu. Jadi ini suatu hal yang patut untuk kita pahami bersama. Ya, jadi harus dilihat dari sisi kenapa adanya pengkhususan. Kemudian yang ketiga, kenapa harus dilakukan jam 12 malam? Orang ketika melakukan sesuatu dengan dia tahdid ya, melakukan penentuan secara spesifik waktu, hari atau jam, maka itu juga nggak lepas dari keyakinan. Ya, adanya suatu keyakinan, oh berarti jam segini itu ada keistimewaannya. Nah, padahal yang paling tahu tentang keistimewaan waktu adalah pencipta waktu, Allah dan Rasulullah SAW.
Makanya kita juga nggak boleh mengatakan waktu ini lebih istimewa daripada waktu itu. Nah, sehingga di sini jatuhlah yang namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah ya bid'ah yang asalnya dari satu sisi ada dalilnya, keterangannya, tapi di sisi lain itu tidak ada dalilnya. Ya, membaca Yasin boleh, ada dalilnya itu secara umum, tapi mengkhususkan di hari tertentu tanpa dalil, jam tertentu tanpa dalil, bilangan tertentu tanpa dalil, dan yang lainnya, maka ini semua termasuk bid'ah. Ya. Nah, oleh karenanya bid'ah itu ada dua macam, bid'ah hakikiyah, bid'ah yang memang secara asal itu tidak ada dalilnya sama sekali, ya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan hal itu sama sekali, maka disebut dengan bid'ah hakikiyah. Sementara yang lain yang paling banyak adalah bid'ah idhofiyah. Maka dikatakan idhofiyah itu ada tambahan yang disandarkan pada bid'ah tersebut. Dan ini yang paling banyak. Dan ini yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Dan oleh karenanya, kebanyakan pelaku bid'ah seperti ini, mereka seringkali berdalil dengan dalil-dalil umum. Ya, dengan dalil-dalil yang umum. Nah, oleh karenanya di antara salah satu metode ahlul bidah yang pengikut kebid'ahan itu mereka suka dengan dalil yang am. Tapi kemudian mereka taksis, mereka khususkan sendiri. Padahal yang bid'ah itu bukan dalil secara umumnya, tapi pengkhususan tanpa dalilnya. Ya. Padahal kewajiban kita adalah untuk ittiba saja, mengikuti saja. Ya. Nah, oleh karenanya di sini penting bagi kita memahami bahwa ternyata yang namanya kebid'ahan itu adalah suatu hal yang termasuk bagian dari pembelajaran agama yang penting untuk diajarkan ya oleh setiap muslim, termasuk oleh para orang tua, agar tidak jatuh ke dalamnya. Nah, maka demikian pula di dalam mendidik anak kita juga harus menjauhkan anak kita. Yang pertama tentunya tentang haknya Allah, yaitu tauhid, ajarkan tauhid dan jauhkan dari syirik. Kemudian yang kedua adalah haknya Rasulullah. Haknya Rasulullah adalah mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menjauhkan mereka dari perkara-perkara bid'ah. Karena lawan daripada tauhid adalah syirik, lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Dan kita ketika mengajarkan ya sebagaimana kalimat tauhid kita la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, di situ ada nafyun wa itsbatun, ada negasi dan afirmasi, ada penolakan dan penetapan. Maka demikianlah seseorang tidak akan bisa mengajarkan tauhid dengan tegas dan jelas apabila dia tidak menjelaskan tentang syirik. Maka demikian pula seseorang tidak akan bisa mengajarkan sunnah yang benar kalau dia tidak pernah mengajarkan bahayanya bid'ah. Oleh karena yang Nabi sendiri sudah memperingatkan tentang bahaya bid'ah. Karenanya tidak berlebihan para ulama salaf seperti ini sandarkan misalnya kepada Imam Fudail bin Iyad ya bahwasanya ya innal bid'ata ahabbu ila syaitani minal ma'asi atau kama qala. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis atau syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena orang bermaksiat besar peluangnya bertaubat karena dia tahu itu salah. Tapi orang yang melakukan bid'ah dia menganggap itu benar sehingga sulit baginya bertaubat. Sehingga ya syaitan itu lebih senang untuk memalingkan manusia kepada bid'ah karena ini termasuk syubhat yang akan merusak kalb dan merusak hati dan akidah. Sementara maksiat itu merusak moral, akhlak seseorang. Ya Allah ta'ala alam shawab ya. Dan ini mohon maaf ya sebelumnya kalau gambar kurang jelas ya karena qadarullah masyafa'ala ada gangguan internet sehingga bisa online via ponsel atau handphone. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Belum ada pertanyaan yang masuk ya. Oh, sudah ada ternyata. Bagaimana mengobati kekecewaan anak terhadap ayahnya karena merasa ayahnya kurang greget dalam mengerjakan usahanya? Saya sebagai istri sudah menasihati ayahnya. Dan anak saya juga sampai anak mengatakan kepada saya dia tidak mau mendoakan ayahnya karena ayahnya tidak mau berubah sikapnya. Dan ia mengatakan percuma didoakan kalau nggak mau berubah. Allah nggak akan merubah kalau kita nggak mau berubah dirinya sendiri, kata anak saya. Ayahnya kecanduan chat GPT, kalau di rumah lebih banyak dengan HP-nya, sedangkan ibunya bekerja di luar rumah. Mohon nasihatnya Ustaz, agar suami berubah, anak-anak mencabut kata-katanya. Apakah perkataan tersebut merupakan nadar? Yang pertama, ini bukan nadar ya. Lalu yang kedua, juga harus dikatakan, disampaikan dan dijelaskan ya, jangan berputus asa karena
Kewajiban manusia cuma menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya doa itu tidak berguna. Ya, doa itu berguna, bermanfaat. Ya. Karena berputus asanya seseorang, maka tetap dia tidak boleh berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah. Karena di balik doa, taruhlah Allah tidak kabulkan, kita mendoakan orang tua kita mendoakan ayah kita, tapi nggak berubah-berubah. Maka itu ketentuan Allah, tapi nggak sia-sia. Karena doa kita apabila kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan keluar dari 3 kondisi. Pertama, Allah segerakan, Allah kabulkan dengan segera. Yang kedua, Allah tunda. Kenapa Allah tunda? Allah tunda sesuai dengan keadilan dan kebaikan hikmah Allah, karena ada maslahatnya. Bisa jadi kalau Allah percepat, ada madaratnya. Allah yang lebih tahu. Makanya Allah tunda itu untuk kebaikan kita sebagai bagian dari himayah, proteksi Allah kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, Allah simpan sebagai khazanah bagi kita, orang yang berdoa untuk di hari akhir. Makanya jangan pernah punya pandangan doa itu tidaklah berguna, ya. Ini ucapan yang harus diajarkan kepada anak kita agar dijauhi, ya. Karena tidak ada yang rugi dengan adanya doa, ya. Jadi insya Allah orang yang berdoa dia tidak akan rugi sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga, menghadapi ayah yang seperti ini, ya, maka kuncinya adalah memang berat, ya, sabar. Karena Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan kalian satu dengan yang lainnya sebagai cobaan, maukah kalian bersabar? Ingat, Anda, istri, dan juga anak tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang ayah. Tapi ayah yang akan diminta pertanggungjawaban tentang istrinya dan anaknya. Karenanya ketika suami Anda dan seorang ayah dia tidak bertanggung jawab, ya, kewajiban Anda cuma nasihatin, setelah itu sudah. Ya, kalau dia tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan kewajibannya, ya, dia tidak menunaikan kewajibannya, maka kita boleh untuk menuntut dia. Dan juga ya, kita boleh menuntut dia di dunia, ya, juga menuntut dia di akhirat, ya, karena ini termasuk tanggung jawab dia terhadap keluarganya. Allah akan minta pertanggungjawaban itu, dan itu ngeri, ya. Nah, lalu kemudian juga nggak boleh bagi seorang suami itu dia di rumah nggak kerja, istrinya yang bekerja, apalagi istrinya kerja di luar rumah. Ini nggak boleh, hukumnya haram, ya. Karena istri tidak punya kewajiban untuk bekerja, yang wajib bekerja adalah suami, ya. Yang wajib bekerja adalah suami. Apabila suami nggak bekerja, membiarkan istrinya bekerja, ini dosanya akan semakin numpuk. Ini mengkhianati amanat, ya. Karena dia mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, yang mana Allah memberikan dia tanggung jawab sebagai pemimpin, dan dia mengkhianati bagi istrinya, yang mana seharusnya dia lindungi dan dia jaga, malah istrinya dibiarkan keluar rumah untuk bekerja. Dan dia berkhianat kepada bapak mertuanya, yang mana bapak mertuanya itu menitipkan putrinya untuk dirinya agar dia jaga, malah, ya, dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dan juga dia berkhianat terhadap amanat untuk anaknya, yang mana dia harus berkewajiban untuk mendidik anaknya, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hak-haknya anak dan seterusnya. Maka ini suami yang jatuh kepada perbuatan pengkhianatan, dan ini dosa besar, ya. Dan kalau kita diuji oleh Allah dengan ini, ya, maka memang sabar dan kita nasihati, kemudian kita doakan. Dan apabila seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya, meremehkan tanggung jawabnya, dan kemudian membawa madarat bagi keluarganya, dunia apalagi akhirat, maka diperbolehkan bagi seorang istri untuk menuntut suaminya. Baik itu di pengadilan dunia, apalagi yang ngeri lagi di pengadilan akhirat, ya. Oleh karenanya, dia di dunia dia boleh menuntut hak-haknya. Dia sampaikan kepada orang tuanya, kepada mertuanya, ya. Dia sampaikan agar suaminya bertanggung jawab. Apabila tidak mau bertanggung jawab, maka dia boleh menuntut cerai dari suami seperti ini, ya. Namun tentunya jadikan ini sebagai solusi yang terakhir, ya. Jadi jangan langsung melompat sebagai solusi yang paling utama. Artinya ketika sudah tidak ada lagi kebaikan dan kita sudah usaha untuk bersabar, namun ternyata madarat lebih banyak, maka sudah tidak ada manfaatnya untuk bersama dengan orang yang seperti ini, ya.
Adapun anak yang misalnya berkata yang nggak baik tentang ayahnya, ya, maka ini adalah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis apa perbuatan. Ya, artinya itu adalah bagian dari ya keselnya anak, emosinya anak, ya, dan kita memang nggak bisa memaksa anak, kamu jangan berkata kayak gitu. Kita cuma bisa menasehatkan, ya, kita cuma bisa ngasih tahu. Artinya seburuk-buruknya dia anak, dia tetap adalah ayah kamu. Ya, artinya kita tetap ajarkan tentang haknya seorang ayah meskipun seburuk-buruknya seorang ayah. Allah taala a'lam bishawab. Bagaimana ada seorang yang dari kecil tumbuh di lingkungan keluarga yang backgroundnya Islami, taat, ibadah, tapi tumbuh dewasa, dia tidak mencerminkan Islami dalam kehidupan sehari-hari, tapi alhamdulillah dia rajin sholat, puasa, ibadah, hanya saja dia malas untuk belajar agama. Ini sepertinya di pertemuan yang lalu sudah dijawab ya. Nah, ini ya seingat saya udah dijawab di pertemuan yang lalu ini. Nanti bisa dicek di rekaman video yang sebelumnya untuk pertanyaan ini. Nah, sepertinya udah tidak ada lagi pertanyaan ya, karena sudah pukul 10 ya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya. Barakallahu fikum jami'an. Dan afwan sebelumnya atas segala bentuk hal-hal yang keliru, yang salah atau yang kurang. Ya barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.